Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Ayu Suartini dengan NIM 1917011047, Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat, yaitu dengan judul Pengaruh Produk dan Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Aplikasi Sosyola, studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian saya lanjutkan ke latar belakang. Kegiatan jual beli dengan menggunakan internet ini sudah tidak asing lagi di zaman sekarang, yang hidup serba modern dan teknologi. Biasanya kegiatan jual beli ini dilakukan secara online yang disebut dengan e-commerce atau electronic commerce. Bisnis yang melakukan kegiatan berbelanja pada e-commerce ini harus bisa membuat para konsumennya puas dan percaya dengan produk dan pelayanan yang mereka sediakan, sehingga dapat menciptakan sebuah kepuasan konsumen, yang dimana salah satunya adalah aspek penting yang harus dilihat oleh sebuah perusahaan agar konsumen itu merasa puas dan melakukan pembelian dan menilai kualitas dari produk dan jasa yang telah dibeli. Kepuasan juga dapat menarik perhatian konsumen untuk kembali memberi produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali. Hal ini menunjukkan kepuasan konsumen dapat memberikan pengaruh yang baik dengan memberikan suatu poin utama, yaitu kualitas produk dan pelayanan yang bagus. Menurut riset, pada tahun 2019, pertumbuhan industri kosmetik itu meningkat sebesar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tren permintaan masyarakat akan produk mengenai beauty and body care atau kosmetik dan perawatan. Pada fokus peneliti ini adalah pada aplikasi Sosyola. Sosyola itu merupakan e-commerce yang fokusnya pada produk kosmetika dan perawatan kulit, badan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Sosyola dicari dan diminati oleh konsumen terutama wanita. Pada mahasiswa Fakultas Ekonomi, terlihat banyak yang memakai atau pernah bertransaksi online menggunakan aplikasi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, terdapat beberapa konsumen yang tidak puas dengan produk yang diberikan sehingga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Kedua, terdapat konsumen yang kurang puas dengan pelayanan yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Ketiga, faktor produk dan pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen baik itu online maupun offline store Sosyola. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Yang pertama, penelitian terbatas pada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kedua, permasalahan yang terjadi terbatas yaitu pada kepuasan konsumen Sosyola. Ketiga, banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen sehingga peneliti membatasi masalah yang fokusnya yaitu pada produk dan pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada aplikasi Sosyola. Slide berikutnya yaitu rumusan masalah, bagaimana pengaruh produk terhadap kepuasan konsumen pada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kedua, bagaimana pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh produk dan pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh produk yang diberikan Sosyola kepada konsumennya. Kedua, untuk mengetahui pengaruh pelayanan dari Sosyola. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh produk dari pelayanan terhadap kepuasan konsumen dari platform Sosyola. Slide berikutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk ilmu ekonomi, khususnya manajemen pemasaran yang terkait dengan produk, pelayanan, kepuasan, dan kepuasan konsumen. Ketiga, manfaat praktis. Bagi pengguna aplikasi sebagai landasan untuk menentukan langkah dalam proses pembelian produk. Kedua, bagi seller atau pedagang sebagai landasan untuk meningkatkan produk serta pelayanannya. Ketiga, bagi konsumen sebagai acuan dalam melihat kualitas serta pelayanan yang diberikan untuk mencapai kepuasan. Dan keempat, bagi peneliti merupakan sarana pengembangan wawasan serta pengalaman dalam menganalisis permasalahan khususnya di bidang manajemen. Yang terakhir,
bagi mahasiswa Undiksa sebagai landasan dalam proses membeli suatu barang dengan memperhatikan produk dan jasa dari pelayanannya. Slide berikutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama itu adalah kepuasan konsumen. Menurut Kotler dan Keller tahun 2008 mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai perasaan konsumen, baik itu berupa kesenangan atau kekecewaan yang timbul dari membandingkan penampilan sebuah produk, dihubungkan dengan harapan konsumen atas produk tersebut. Kedua, faktor yang mempengaruhi yang pertama ada kualitas, pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Slide berikutnya ada indikator kepuasan konsumen. Yang pertama ada kesesuaian harapan, kedua minat berkunjung kembali, ketiga ketersediaan untuk merekomendasikan. Slide berikutnya ada produk. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2017, produk didefinisikan sebagai apapun yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang mungkin memuaskan keinginan konsumen. Kedua, ada indikator. Indikator ada 10 indikator produk. Yang pertama ada bentuk, fitur, 3 penyesuaian, kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, ketahanan, keandalan, kemudahan perbaikan, style atau gaya, dan kemudian desain. Kemudian slide berikutnya ada pelayanan. Menurut Kotler tahun 2008, pelayanan yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Lalu ada indikator pelayanan. Yang pertama ada reliability, kedua responsif, ketiga assurance, keempat empati, dan yang terakhir adalah tangibles. Slide berikutnya ada penelitian yang relevan menurut Ditya Alfa Farida tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Loyalitas Pelanggan Aplikasi Soko by Sociola. Kedua ada Florencia Angela Wungkana dan Thomas Santoso tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Service Quality Terhadap Kepuasan Pelanggan pada E-commerce Sociola. Kemudian ada persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang relevan tersebut. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir produk terhadap kepuasan konsumen. Produk itu merupakan suatu kemampuan yang bisa memenuhi setiap kebutuhan konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumennya. Produk itu kebutuhan dan keinginan segala sesuatu yang dibuat oleh produsen baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Lalu, ada pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Pelayanan selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pihak produsen, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadarinya. Pelayanan itu bukan suatu barang, melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud. Dengan memberikan pelayanan yang baik, akan mencapai suatu kepuasan yang diperoleh oleh konsumen. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. HA dan HO. HA ada pengaruh produk terhadap kepuasan konsumen pada aplikasi Sociola. Kedua, HO tidak ada pengaruh produk terhadap kepuasan konsumen pada aplikasi Sociola. HA ada pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada aplikasi Sociola. HO tidak ada pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada aplikasi Sociola. Lalu yang ketiga, HA ada pengaruh simultan produk terhadap kepuasan konsumen pada aplikasi Sociola. Dan terakhir, HO sama dengan tidak ada pengaruh simultan produk terhadap kepuasan konsumen pada aplikasi Sociola. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian, kedua populasi dan sampel penelitian, ketiga definisi operasional variabel penelitian. Selanjutnya ada metode pengumpulan data,
jenis data dan sumber data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu kausal atau hubungan sebab akibat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah produk atau X1 dan pelayanan itu X2. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah kepuasan konsumen atau Y. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi berjumlah 1.500 mahasiswa. Dalam penelitian ini sampel diambil adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi sebanyak 315 orang. Target sampelnya berjumlah 1.500 mahasiswa. Adapun kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa Fakultas Ekonomi yang masih aktif di tahun 2022. Kedua, mahasiswa terdiri dari jurusan manajemen, pendidikan ekonomi, akuntansi, dan manajemen perhotelan sebanyak 315 orang. Dalam menentukan sampel sebanyak 315 orang ini, peneliti menggunakan rumus Lovin, sehingga mendapatkan jumlah sampel sebanyak 315 orang. Selanjutnya ada definisi operasional variabel penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2015, adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional variabel penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini. Slide berikutnya ada jenis data dan sumber data. Yang pertama jenis datanya yaitu data kuantitatif, yang merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini, data kuantitatif dapat diproses menggunakan rumus matematika atau dapat diukur menggunakan analisis dengan sistem statistik. Kedua, sumber data. Sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer menurut Sugiono tahun 2019, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer ini diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian ini yang pertama menggunakan angket, lalu kedua observasi, dan ketiga dokumentasi. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Yang pertama ada instrumen penelitian menggunakan uji validitas, dan yang kedua reliabilitas, dan yang terakhir instrumen penelitian itu di sini peneliti memakai alternatif jawaban seperti pada tabel berikut ini. Sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, ragu-ragu dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi linear berganda atau multiple linear regression analysis. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut. Kemudian ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yang menguji apakah model regresi dalam penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal. Kemudian ada uji multikolinearitas yang digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi penelitian ini terdapat korelasi antara variabel independen. Dan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang terakhir ada uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada uji statistik T dan uji statistik F. Uji statistik T ini digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen secara parsial.
Kemudian, uji statistik V pada dasarnya ini menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan kriteria pengujian tertera pada slide PowerPoint ini. Sekian dari presentasi proposal saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan baik itu kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.